Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat yang kita senantiasa berharap bahwa kita senantiasa dirahmati Allah, tiada hal yang utama saya selain ucapan wasiat takwa terutama kepada diri saya sendiri dan juga pada para jamaah semuanya. Mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita, iman, amal kebaikan, perbuatan-perbuatan baik yang mumpung kita masih diberi kesempatan sampai di penghujung akhir tahun 2022 ini, kita masih diberi kesempatan untuk hadir di dunia ini di tengah badai Covid yang kita berharap senantiasa makin hilang. Di antara sekian hambanya yang bisa melewati masa Covid, kita mesti diberi kesempatan untuk hidup. Mari kita berharap peluang itu bisa kita gunakan untuk kebaikan, dan kita senantiasa bisa meningkatkan ketakwaan di setiap hari kita selanjutnya. Jamaah yang dirahmati Allah, satu ayat yang saya bacakan di surat Al-Mulk 1 dan 2. Di ayat 2 Allah sampaikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk melihat di antara kita siapakah yang paling berbuat ahsanu amal, yaitu berbuat baik. Ya tentu kita mengalami kelahiran, mengalami pertumbuhan, mengalami masa dewasa, dan satu siklus nantinya akhirnya akan pasti semua sampai kepada kita, yaitu masa kematian. Dan di dalam masa itu, di dalam masa kita masih hidup ini, maka salah satu tujuan yang disampaikan di ayat tadi adalah untuk menguji di antara kita semua siapa yang bisa berbuat ahsan, siapa yang bisa berbuat baik. Ahsan bisa dimaknai banyak. Salah satu yang bisa kita jadikan pelajaran adalah ketika ada seorang laki-laki yang nampaknya asing, memakai pakaian baju yang serba putih, tapi dia tidak nampak dari pakaiannya, dari fisiknya itu melakukan perjalanan jauh karena bajunya putih bersih dan wajahnya bersih. Kemudian duduk bersih di depan Nabi, di depan para sahabat, kemudian bertanya kepada Nabi, salah satunya adalah man ihsan. Apa itu ihsan? Maka Nabi menyampaikan anta buntallah ka'annaka tarahu fa'ilam takun fa'innahu yarahu. Ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah, maka seolah-olah engkau melihatnya, melihat Allah. Tapi jika tidak bisa melakukannya, maka pasti fa'innahu, maka dia akan melihatmu, Allah akan melihat kita. Itu adalah salah satu pengertian ihsan yang disampaikan oleh Nabi, dan dalam akhir dialog tersebut maka laki-laki tadi menyampaikan engkau benar, sadaqta, engkau benar. Kemudian Nabi menyampaikan ketika beliau pergi, maka disampaikan bahwa laki-laki tadi adalah malaikat Jibril. Dari sini bisa kita ambil pelajaran, yaitu ihsan adalah ketika kita melakukan perbuatan antaqullaha ka'annaka tarahu. Ketika kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah.
Lalu bagaimana cara kita merasakan? Salah seorang ulama menyampaikan, maka kita tidak mungkin bisa langsung untuk melihat Allah. Sebagaimana kisah ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, saking inginnya Allah ingin memberikan itu, tetapi Nabi Musa tidak mampu melakukannya. Ketika Allah mendapatkan cahaya di Bukit Sinar, maka Nabi Musa pingsan. Tidak bisa melihat itu, tetapi satu, merasakan kehadiran Allah dengan melihat ciptaannya yang ada di depan kita. Ciptaan yang ada di depan kita itu ayat-ayat kauniyah yang ada di depan kita. Entah kita dengan memperhatikan alam semesta makrokosmos yang ada di sekitar kita. Kalau kita pikir alam semesta yang demikian luas, kalau kita lihat di referensi satu bintang yang selain matahari yang dekat dengan kita, dan jaraknya dari bumi paling dekat adalah Alpha Centauri, disampaikan dari jaraknya adalah 4,2 tahun cahaya. 4,2 tahun cahaya. Kecepatan cahaya adalah kecepatan yang paling tinggi yang bisa diukur sampai saat ini. Ya, dari itu kita dapat 298.000 meter per detik, atau kita berarti 300.000 meter dalam waktu 1 detik. Ya, sehingga kalau jaraknya 4,2 tahun cahaya, kita susah untuk membayangkannya. Itu adalah jarak yang terdekat. Sedangkan jarak galaksi yang terjauh hitungnya adalah miliar tahun cahaya, sekitar 8,3 miliar tahun cahaya. Tidak bisa kita menyampainya. Satu, kita tidak punya wahana, tidak punya pesawat yang mampu mencapai kecepatan itu. Kalau kita naik pesawat, kecepatannya yang sangat komersial itu 800 atau 100 km per jam, sangat jauh dari kecepatan cahaya. Dan ketika kita menyampainya, kita sampai di sana, maka usia kita tidak mampu untuk mencapai jarak waktu yang selama itu. Itu kalau kita bicara tentang makrokosmos. Kemudian kalau kita bicara apa yang ada di depan kita, yang saya hadapi adalah teman-teman rekan-rekan para senior semua yang sering membuka tubuh manusia. Dan ketika kita di sana ada struktur yang rapi, yang satu sama lain saling berkuat. Contohnya otot, dia dibuluh fasial, dikasih lebar dari arteri, venanya juga di sana. Kita ambil contoh lagi tentang spinal cord di sana. Batu bara yang kecil bisa membawa impuls sensorik, motorik, kemudian juga sifat otonom. Satu bara yang kecil itu saja. Kemudian dibungkus rapi, ada ACS yang memberi makan, ada ACS yang membersihkannya, ada beberapa yang melindungi. Apakah itu terjadi dengan sedemikian dengan sendirinya? Sangat sulit untuk mengatakan bahwa kejadian itu terjadi begitu saja tanpa ada yang menciptakannya. Dan kita pun yang kita sudah merasa dari dokter spesialis, dari dokter ahli, terkadang masih ada 1-2 kasus yang benar-benar tidak bisa kita tangani. Sehingga dengan demikian ketika kita melakukan itu, melihat itu, maka kita merasa inilah ada bahwasanya bukti bahwa Allah itu ada, bahwasanya kita melihat Allah di depan kita. Sehingga satu ayat yang kemarin sudah disampaikan juga pada saat itu, alladzi yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu orang yang dia dalam duduk, kemudian dia berdiri, kemudian dia berbaring, kemudian dia bertafakur terhadap alam semesta yang ada di alam semesta makro, yang ataupun yang ada dalam tubuh manusia, kemudian berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwasanya sungguh tidak ada satupun yang sia-sia yang Allah ciptakan. Dan Allah ciptakan di muka bumi ini, di dalam tubuh kita ini pun satu tetes pun satu polikoramo tidak ada yang sia-sia di situ. Hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sehingga kita berharap kita akhirnya akan pasrah untuk kepada Allah. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kita berharap kita dijauhkan dari siksa neraka dengan cara untuk semakin berbuat baik, semakin berbuat ihsan. Kemudian satu hal lagi yang bisa kita maknai dari ihsan adalah ketika Nabi menceritakan tentang ketika kita berbuat ihsan, salah satu contohnya adalah kalau kita ingin menyembelih hewan kurban, maka sembelihlah dengan cara yang sebaik-baiknya. Apa cara sebaik-baiknya?
Satu, perlakukan yang dengan kasih sayang, jangan dia sampai tersiksa atau merasa tersakiti dengan itu. Kemudian kita siapkan parang yang digunakan untuk menyembelih itu yang tajam, sehingga dengan satu kali sayatan diharapkan dia bisa terpisah antara badan dan nyawa dan badannya, sehingga dia tidak merasa terlalu kesakitan dengan itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk profesionalitas atau bentuk ihsan yang dicontohkan kepada kita, sehingga ini bisa kita terapkan dalam beragam segi kehidupan kita. Yaitu tadi masalah profesionalitas, yaitu ihsan pada akhirnya ahsanul amala. Ihsan ini pada akhirnya mengajar kepada kita bagaimana kita berbuat yang terbaik, melakukan sesuatu yang terbaik sesuai dengan kondisi kita. Kemudian fa'ilam takun fa'innahu yara. Ketika kita tidak bisa melakukan seolah kita melihat Allah, maka sesungguhnya Dia melihat kita. Dulu tidak ada era CCTV, ini kita bisa melakukan apa saja. Tetapi sekarang dengan ada era CCTV, banyak hal bisa terekam di dunia ini. Banyak orang berbuat jahat, akhirnya bisa ketahuan juga. Dan Allah punya CCTV yang ada di memantau kita, tidak hanya di pojok sini saja, tapi memang di setiap tempat ada. Di setiap tempat ada. Nah, karena itu saya kembali menyampaikan sebuah contoh ketika mengambil foto berkeliling pada malam hari. Kemudian beliau melihat sebuah pondok sebuah rumah yang masih menyala lampunya. Kemudian beliau mendengar dialog di situ tentang seorang ibu yang memerintahkan seorang anaknya untuk mencampur susu dengan air supaya mendapatkan keuntungan yang banyak. Maka anaknya tadi menyampaikan tidak mau karena dia merasa takut dengan Allah. Nah, dari sini ketika kita merasa dilihat Allah, ketika kita merasa dekat dengan Allah, maka ada salah satu perasaan yang didapat, yaitu kita merasa diawasi. Paling gampang contoh ketika kita belajar, ketika kita ada residen yang sedang belajar, kemudian ada seniornya, ada spesialisnya yang berada di sampingnya, tentu kita akan merasa lebih terawasi, merasa harus berbuat yang sebaik-baiknya dibandingkan dengan ketika kita sendirian. Nah, ketika seorang yang sedang bekerja, seorang karyawan, seorang petugas, kemudian ada senior, ada atasannya yang berada di sampingnya, yang mengawasinya, tentu dia akan berusaha sebaik-baiknya. Dia tidak akan tiduran, tidak akan merokok, tidak akan makan mungkin pada saat itu, tapi dia akan berusaha untuk mengerjakan sebaik-baiknya. Nah, apalagi kalau perasaan ini muncul, yang menciptakan kita merasa bahwa kita diawasi langsung oleh Allah, tentu kita akan berusaha sebaik-baiknya. Kita untuk berusaha untuk jujur, karena di setiap sendi kehidupan kita ada sisi yang mengatasi kita. Kemudian kita tuh faktor mujrimina musbiqina mimma fihi wa yaqulun ma li hadzal kitabi ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan. Di Al-Kahfi ayat 49 diceritakan tentang orang-orang yang bertanya ketika dihadapkan ke sebuah buku dan disampaikan kepadanya, maka dia berkata ma li hadzal kitabi. Buku apa ini? Buku apa ini yang dia tidak meninggalkan hal-hal yang besar, bahkan hal-hal yang kecil pun tidak ditinggalkan, semuanya ada ditulis di situ. Ya, semuanya ditulis di situ. Dan kalau kita punya CCTV, memang semuanya ada. Gambaran orang bergerak, gambaran detail orang bergerak, semuanya ada. Dan kalau kita lihat nanti CCTV kita, semuanya juga akan terpampang di depan kita. Melihat dan kita bila yukotun tapi watawala sahirun ila ansoda, bahwa itu ma'amilan hadiro, amal perbuatan kita akan dihadirkan di tempat kita. Ahsanul amal, perbuatan amal yang kita lakukan selama hidup kita dihadirkan di tempat kita. Semuanya ada. Walam yakunu rabbuka al-hada. Dan ketika Allah melakukan balasan terhadap kita, tidak ada kezaliman terhadap kita. Jadi artinya adalah sesuai dengan apa yang kita lakukan tadi. Nah, sehingga dengan demikian, kalau perasaan kesadaran itu ada, integritas kita akan makin meningkat, kejujuran kita akan makin bagus. Walaupun ada sistem yang bisa kita manipulasi, ada sistem yang belum sempurna, ada sistem yang bisa dibohongi, tapi kontrol yang ada dalam diri kita itu membuat kita terus berada dalam kebaikan, terus berada dalam kebenaran. Bukan mencari-cari celah,
bukan mencari-cari jalan supaya untuk menguntungkan kita, tetapi justru dengan ada desain tadi kita berusaha untuk normal, berusaha untuk jujur, berusaha untuk meningkatkan integritas kita. Jadi dengan bahasa yang sekarang bisa kita amali, bisa kita maknai dengan profesionalitas dan integritas kita. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang dokter, sebagai seorang petugas, maka ketika kita punya profesionalitas, ketika kita punya integritas, maka itu menjadi satu hal yang baik buat kita semuanya. Ya. Sebagai penutup, sebagai kesimpulan, kita mesti diberi kesempatan hidup, dan kehidupan kita salah satu tujuannya adalah untuk tahu di antara kita siapa yang paling berbuat baik, ya, dan kita sendiri nanti akan menangani, bukan yang lainnya. Kita sendiri, person to person, orang ke orang, nama saya, Najib, nama teman-teman sendiri, semua namanya akan dipanggil dan akan menghadapi itu semua dengan sendirinya. Sehingga dengan kita menyadari itu, mari bersama-sama kita senantiasa berbuat baik, senantiasa bersama-sama dalam kebaikan. Kalau kita sekarang kita bersama-sama di sini, mari sama-sama kita wujudkan kebaikan yang ada di sini. Ya, saling menolong, saling berusaha, saling mengingatkan satu sama lain, saling menyemangati dalam kebaikan, sehingga ketika kita nanti ditakdirkan Allah untuk menghadapnya, maka harapan kita hasanul amal yang baik tadi itu menumpuk di depan kita, dan kita bisa bersama-sama untuk melakukannya. Barakallahu fiikum ayati wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi syakarati maut wa najata minana wa ahwan inda hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman ghfir lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.